Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jumpa lagi dengan saya Eko Susilo di Eco Podcast. Kali ini saya akan membicarakan mengenai beberapa hal yang terkait dengan tulisan-tulisan saya yang sudah saya tulis di dalam periode di tahun 2026 berdasarkan pengalaman-pengalaman saya di tahun 2020 sebelumnya, yaitu di 2005, 2004, dan sebelumnya sampai dengan beberapa saya kerja, kemudian saya simpulkan dalam beberapa tulisan. Data-data bersifat dummy ya, atau didamikan karena sebagaimana pendapatnya ada model N. Gujarati itu diperbolehkan data damikan angka dan namanya, kemudian dibuat angka dan nama yang berbeda. Tapi dalam kakak ini ada beberapa hal yang sifatnya sudah inkrah, yaitu putusan pengadilan. Jadi beberapa hal bisa saya uh, ungkapkan walaupun tidak menyebutkan namanya. Yang pertama saya akan mengurai mengenai pasal 23 ya. Ini ada beberapa hal yang perlu saya bahas terkait dengan saya pernah memberikan tulisan yaitu critical of point, tapi ada juga kritikal ya, kejadian atau peristiwa di mana titik poinnya seperti pernah kita alami gitu. Ini saya tulis seperti ini, rewrite saya tulis ulang yaitu mengenai PPH pasal 23 yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan dan perubahannya data periode atau peristiwa di periode dan sebelum atau sumber literasi yang berdasarkan sebelum-sebelumnya yang sudah inkrah. Apa sih sebenarnya poin kritikalnya itu terkait dengan ini hal kita ketahui pertama kita mulai dari transaksi ya. Transaksi ini kan terjadi dari dua belah pihak, pihak pertama dan pihak kedua. Pertanyaan yang muncul adalah apakah penerima memperoleh tambahan aset atau kas, kemudian ada hak menagihnya, kemudian ada penghematan biaya, jadi ada pos-pos yang dibebankan di laporan keuangannya, laba rugi, kemudian ada akses manfaat bernilai uang gitu. Kalau semuanya itu tidak ada manfaat ekonomi, sebagaimana kita ketahui beberapa empat syarat tersebut, dan minimal karena ini bukan akumulatif, maka itu disebut dengan adanya manfaat ekonomi. Jadi salah satu bisa ada karena adanya ada kendala sedikit di YouTube-nya. Yang pertama tambahan aset kas, misalnya kita lihat di neraca ada tambahan ya dari pemegang saham. Ada kemudian ada hak menagih karena kalau kita ada bunga, ada pinjaman, ada bunga misalnya, atau dari pokoknya. Kemudian dari situ ada klausul-klausul mengenai biaya-biaya yang dibebankan di dalam perjanjiannya. Kemudian ada akses manfaat bernilai uang. Kalau jika tidak semua, berarti tidak ada manfaat ekonomi dari tiga empat ini. Kemudian kalau ada salah satu ada manfaat ekonomi, itu syaratnya yang pertama. Misalnya kita contoh mengenai bunga pinjaman, yaitu ada perjanjian pinjaman yang ditandatangani, kemudian dana dipinjamkan, hak pemberi pinjaman. Kalau kita ketahui di pasal 23 Undang-Undang, itu kriterianya adalah satu dibayar. Dibayarkan. Jadi dibayarkan artinya diakui adanya pinjaman pokok. Kemudian kalau bunga pinjamannya ditentukan berdasarkan kriteria atau dianggap tidak ada. Ini aktuali atau faktanya semacam itu. Kemudian disediakan itu artinya kan diakui, ya kan? Artinya ada dana sekian yang akan digunakan untuk membayar bunganya. Kemudian ada jatuh tempo. Kalau jatuh tempo, existing di laporan keuangan dan di neraca sudah ada. Artinya sudah disiapkan. Sudah kita uji arus kasnya sudah ada.
Nah, kalau itu kan sesuai dengan kontrak, namun pembayarannya karena adanya beberapa kesulitan uang atau prioritas pembayaran itu terlambat. Kemudian ada juga yang kriteria yang satu lagi yaitu ditahan kapitalisasi. Karena ada misalnya penghitungan ulang dan pinjamannya bertambah justru, pokoknya naik kan gitu. Terus kemudian ada ini yang substansi imbalan penggunaan uang. Nah, tentu itu akan menimbulkan terutang bunga yang menjadi objek PPh pasal 23. Dipotong saat dibayar atau saat terutangnya bunga pinjaman tersebut dihitung kemudian dibayarkan. Pertanyaan yang terakhir adalah substansi. Ini perlu kita pilah-pilah beberapa hal. Manfaat ekonomi ada apabila wajib pajak memperoleh nilai yang dapat diukur dan dinikmati, baik secara langsung maupun potensial. Jika penerima lebih kaya, lebih hemat, atau punya hak ekonomi, itu berarti ada manfaat ekonominya. Tuh, ini tulisan-tulisan saya, awal mula ide dasar tersebut, ya ini catatan saya sih sebenarnya dulu. Existing itu dibayar, disediakan atau untuk dibayar telah jatuh pembayarannya di laba rugi yang kemudian dituangkan dalam laporan keuangan yaitu di neraca dan laba rugi. Kemudian di luar konteks ini, outside saya ngasih istilahnya, penghasilannya seharusnya menjadi objek PPh. Nah, yang kita ini kan orang pribadi atau badan kan itu. Kemudian namun ini tidak dicatat. Apakah kalau kita ada dicatat tapi di perangkat lunaknya, tapi kemudian yang dilaporkan ini tidak. Dengan sengaja, perjanjiannya itu dengan sengaja keberadaannya. Kalau kita tahu itu namanya kalau sudah memahami hal ini adalah mengenai teori agensi ya. Teori di mana level keputusan mengambil keputusan tidak sesuai dengan kenyataannya berdasarkan hasil keputusan rapat baik di RUPS atau keputusan secara pribadi karena merupakan saham pemegang saham pengendali misalnya. Ini apa yang saya tulis beberapa sudah saya sebarluaskan ke kolega, teman, sahabat atau Widya Iswara dosen yang pernah beratasan mantan atasan saya yang pernah berkutat diskusi ataupun memberikan keputusan atau berargumentasi, berdebat dan menghasilkan suatu laporan. Akan laporan namanya. Saya kasih judul artikel tersebut yaitu Analisis Yuridis dan Ekonomis Saat Terutang PPh Pasal 23. Ayat 1, penambahan paradigma dari formality, kondisi, eksistensi, ditambahkan mengenai hal substansi. Itu substansi ekonomi tadi yang sudah saya sampaikan. Secara sederhananya, yang disediakan untuk dibayar telah jatuh tempo pembayarannya. Kemudian ini ada di buku besar dan keuangan. Nah, ini termasuk dalam liabilitas yang belum diakui. Lalu tentukan di mana kan gitu persoalannya. Yang tidak, itu berbasis dokumen dan temuan penelitian pemeriksaan atau pengakuan dari wajib pajak yang di kemudian hari diakui bahwa itu ada. Setelah penelitian dan ditemukan kan gitu. Nah, inilah intisari gagasannya. Berdasarkan pengalaman saya sebagai konselor legislatif dan penelah keberatan serta adanya suatu hal, saya menguraikan hal terkait dengan bunyi pasal 23 ayat 1 PPh secara gramatikal, yaitu berdasarkan arti bahasa kata-kata dalam undang-undang dan yaitu memperluas makna aturan dengan temuan dan konstruksi dengan metode analogi atau yang bisa disebut oleh para ahli hukum yaitu argumentum per analogiam, yaitu menangani kasus yang belum diatur dengan yang sudah diatur dengan sebagai berikut ini. Pertama, normatif hukum positifnya, yaitu bunyi pasal 21, pasal 23 ayat 1 PH menegaskan bahwa atas penghasilan sebagaimana dimaksud di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, telah jatuh tempo pembayarannya oleh pemotong PPh pasal 23 bagi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap
dikenai pemotongan pajak penghasilan pasal 23 oleh pihak yang wajib melakukan pembayaran. Itu bagaimana diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan perubahan atas undang-undang yang sebelumnya. Nah, konsep saya itu ada penambahan pada kritikal yaitu di bagian ini ya, yang seharusnya menjadi objek pemotongan pajak penghasilan. Nah, ini kriteria dasarnya adalah dari substansi ekonomi yang saya sebutkan di awal tadi. Secara komprehensif secara norma, yaitu mencakup kondisi realisasi, yaitu dibayarkan, potensi disediakan, dan kewajiban anitatif karena adanya jatuh tempo. Dan substansi ekonomis yang seharusnya menjadi objek pemotongan, itu konsep saya. Berdasarkan pengalaman yang pernah saya uraikan beberapa kali dalam kasus-kasus yang pernah ditangani gitu. Kemudian ada lagi terkait dengan posisi presisi hukumnya ya. Kalau kita memakai frasa penghasilannya seharusnya menjadi objek pemotongan, menegaskan bahwa kewajiban itu timbul dari substansi penghasilan, bukan hanya dari tindakan pembayaran formal. Artinya ini yang belum eksis gitu. Tapi ada dokumennya, ada niatnya kan gitu. Nah, namun terkunci oleh sesuatu keputusan sepihak pada waktu itu atau keputusan sama berdasarkan teori agensi tadi bagian dari direksi ya. Yang ketiga itu menghindari multitafsir, yaitu tidak menggunakan istilah terutang yang berpotensi membingungkan antara terutang di sisi penerima dan kewajiban pemotongan dari sisi pemberi. Artinya saya menggarisbawahi adalah pada kata-kata yang seharusnya menjadi objek. Karena pada dasarnya sebenarnya ini sudah menjadi objek namun dialihkan kan gitu loh. Intinya begitu. Analisa ini baik secara mendalam mengenai inti dari pasal 23 ayat 1 Undang-Undang PPH terkait saat terutangnya yaitu saat timbulnya kewajiban pemotongan pajak. Analisis menangkap esensi, saya menangkap ya, menggarisbawahi esensi dari perubahan paradigma dalam hukum pajak modern di Indonesia yang bergerak dari pendekatan formal berbasis pembayaran menuju pendekatan yang lebih komprehensif untuk menutup celah penghindaran pajak. Pendalam konsepnya adalah di saat terutangnya tadi yang sudah saya uraikan dari gambar tadi, kemudian ada itu merupakan trigger event ya, peristiwa pemicunya. Nah, itu kondisi realisasi, itu dibayarkan kan cash basis. Kondisi potensi atau alokasi disediakan untuk dibayarkan oleh para konting, itu sudah disediakan, itu kan sudah eksistensi. Kondisi kewajiban administratif telah jatuh tempo pembayarannya, dan yang keempat inilah yang menjadi gagasan. Peace of mind-nya ada di sini, peace of mind-nya, peace of mind, genuine-nya ada di sini, aslinya itu ada di sini gitu. Kondisi substansi ekonomi yang kalau bisa disebut dalam istilah the cat all cost penghasilannya telah seharusnya menjadi objek pajak. Ya, baik yang dulunya sudah dihitung dan ada kekurangan tidak dihitung dan sebagainya, ada penambahan tapi tidak lupa dan sebagainya. Konsep ini dalam jaring pengaman sabu jagat ya, the cat of cost itu sabu jagat paling krusial dalam presisi secara hukum. Frasa ini menekankan substansi substance over form. Analisis mendalamnya yaitu kapan suatu penghasilan yang seharusnya menjadi objek pemotongan. Secara umum kalau dalam contoh ini sering dikaitkan dengan konsep akrual yaitu berbasis dalam akuntansi. Contohnya PTY menggunakan jasa PT Z di bulan Maret PT Z belum menagih, invoice belum ada, belum jatuh tempo dan belum dibayar. Namun PTY di akhir bulan Maret melakukan tutup buku dan secara akuntansi mengakui beban
accrual expand di lewat tahun ya misalnya. Atas jasa PT Z tersebut karena jasanya sudah dinikmati secara ekonomi. Pada saat PT Y mengakui beban tersebut secara akrual, maka di sisi lain secara cermin, kalau kita ngelihat cermin itu maksudnya secara dalam kondisi yang sama, itu kan ada bentuk bahwa telah terjadi transaksi peristiwa itu. PT Z secara substansi ekonomi telah mengakui adanya pendapatan. Seharusnya, semestinya, kan gitu. Maka berdasarkan frasa keempat yang saya buat tadi, kewajiban pemotongan PHK timbul pada saat pengakuan beban secara akrual tersebut, meskipun belum ada pembayaran atau tagihan formal. Karena pendapatannya sudah diterima, kan gitu. Atau sudah menerima, keduanya sudah ada dokumen bukti, tetapi sepakat untuk tidak mengakui. Itu kuncinya juga. Sepakat untuk tidak mengakui karena berdasarkan kesepakatannya. Beberapa hal terkait dengan makna normatif, konstruksi yang saya bangun dari tersebut, yaitu mana substansialnya ya, atau yang penghasilannya telah seharusnya menjadi objek pemotongan, menunjukkan adanya kewajiban secara objektif. Tidak tergantung pada satu, kelalaian pemotong, kesengajaan BP, kesalahan administrasi. Walaupun penyebabnya adalah dari tiga hal ini, adanya kelalaian, adanya kesengajaan, dan adanya kesalahan administrasi. Itu yang menunjukkan adanya kewajiban objektif yang melekat bagi yang harusnya memotong karena sudah menjadi objek. Selanjutnya saya secara hukum ya menjadi objek PPh pasal 23, kewajiban pemotongan tetap dianggap ada berdasarkan urean gramatikal konsep saya membangun suatu konstruksi hukum sebagai berikut, yaitu objek pajak ditentukan oleh substansi ekonomi, yang kedua waktu pemotongan saat pembayaran, kemudian nama transaksi tidak menentukan kewajiban pajak, kewajiban pemotongan bersifat melekat, yaitu objektif liability, yaitu objektif yang ada pada liabilitasnya, pada kolom kewajiban atau hutang kan gitu. Dari hal-hal tersebut, kemudian saya lakukan analisis yang hasilnya kita perlu validasi, yaitu adanya komprehensif secara norma. Peraturan tidak memberikan celah. Wajib pajak tidak lagi bisa beralasan, belum saya bayar kok, jadi belum saya potong. Dengan mencakup 4 kondisi, realisasi, potensi, jadwal, kontrak, dan substansi scrollnya. Memastikan pajak dipotong di titik paling awal peristiwa ekonomi terjadi. Jadi ini yang paling banyak terjadi. Kalau saya tidak membebankan, apakah fiskus boleh membebankan? Boleh menimbulkan biaya. Karena secara ketentuan substansi ekonominya sudah dinikmati oleh kedua pihak. Itu dapat dilakukan. Lalu, itu secara komersil. Koreksi di komersilnya. Kemudian secara fiskalnya ada koreksi fiskal di mana ada positif dan negatif. Itu kuncinya. Saya yakin beberapa hal sudah diketahui ya. Kita hal mengenai koreksi positif itu. Dan juga koreksi negatif. Oke, saya lanjut ke kedua dan ketiga. Yang kompresi secara normanya tadi. Itu banyak menjadi secara pengalaman yang pernah saya akui, menjadi argumentasi yang menohok atau argumentasi yang sering diajukan, argumentasi yang dijadikan alasan dan sebagainya. Yang kedua, yaitu presisi hukum, menegaskan substansi, yaitu frasanya. Seharusnya menjadi objek pemotongan. Ini adalah menjadi senjata utama dalam melawan penghindaran pajak yang bersifat administratif. Ini memastikan bahwa jika secara ekonomi transaksi sudah terjadi, kewajiban tidak bisa ditunda hanya adanya dokumen formal seperti invoice dan lainnya. Kalau untuk utang piutang, transfernya sudah ada, sudah dicatat nih, sudah diterima, tapi bisa jadi tidak dicatat. Atau kalau seandainya dicatat, tapi ada penegasan lainnya, itu kontrak yang menegasi, yang melawan tidak adanya bunga pinjaman yang timbul dari utang piutang tersebut. Atau dalam bentuk lain berupa aset, pengalihan aset, yang awalnya ini dialihkan ke aset, dan kemudian ada juga langsung nanti melebar ke modal, diakui sebagai modal. Tapi awalnya, kalau kita melihat peristiwanya kan tanggal peristiwanya, kemudian 6 bulan kemudian dibawa menjadi modal. Nah ini kan tidak bisa seperti itu.
Yang ketiga, menghindari multitafsir, tidak menggunakan kata terutang. Ini adalah poin yang sangat teknis namun penting. Kalau di ininya terutang, tetapi kita lebih mendalami ke objeknya dulu. Apakah ini objek atau bukan, baru terutang. Itu. Jadi tidak langsung semua hal menjadi terutang. Karena rekonstruksi pasal ini ada penambahan, bukan yang sudah eksis diatur menurut undang-undang. Dalam hukum pajak di Indonesia ada perbedaan besar antara pajak yang terutang, tax liability, kemudian adanya kewajiban pemotongan, withholding obligation. Jika pasal ini menggunakan kata saat terutang akan timbul kebingungan. Apakah maksudnya saat si penerima mengakui pendapatan atau saat si pemberi wajib memotong dengan menghindari kata terutang dan menggunakan deskripsi kondisi peristiwa dibayarkan disediakan dana lain. Memisahkan kewajiban administratif pemotong pajak dan kewajiban material penerima penghasilan. Ini flowchart-nya, garis besar dari apa yang saya rancang tersebut. Bisa kita uraikan. Garis besarnya seperti ini. Ada langkah A, ke C, ke D, kemudian ke F, D, ke F, kemudian ada dari sisi kanan T dan F dan G. Ini urut-urutan angkanya memang tidak saya buat urut ya, tapi mencerminkan keurutannya aja. Yaitu kalau kita mulai pertama-tama kita mempelajari adanya transaksi penghasilan, yaitu adanya aset, bunga, dividen, royalti. Kalau kita iya, maka kendali kondisi pertamanya, kondisi kedua, dan kondisi ketiga, itu apakah penghasilan telah dibayarkan. Kemudian yang kedua disediakan untuk dibayar. Yang keempat telah jatuh tempo pembayarannya. Kalau kita ada iya, maka langkah selanjutnya kan gitu. Saat terutangnya PPh pasal 3 itu wajib dipotong. Dan termasuk kondisi yang kedua dan kondisi yang ketiga, yaitu di B dan C dan juga D. Nah, yang keempat, inilah yang menjadi gagasan ya, yang seharusnya menjadi objek pemotongan. Jadi dalam kondisi B, C, D, dan F, semuanya wajib untuk dilakukan pemotongan. Karena substansi ekonominya inilah yang menjadi penekanan. Kalau untuk biasanya ini kan menjadi objek sengketa ya. Yang ketiga-tiga ini aja juga berarti bisa menjadi masalah. Karena apa? Masalahnya timbul karena adanya hal-hal yang menjadi tidak diakui itu berdasarkan kontrak-kontraknya. Nah, ini yang menjadi masalah. Secara hukum, yang apple to apple itu hanya undang-undang dengan undang-undang, karena ada peraturan di bawahnya. Perjanjian itu tidak bisa mengalahkan undang-undang, walaupun diatur dengan undang-undang. Misalnya KUH Perdata, kewajiban terhadap pihak menimbulkan ini hukum dan sah secara ini dan diakui. Tetapi kalau untuk di apa namanya undang-undang pajak penghasilan di bidang perpajakan perjanjian ini tidak bisa mengungguli, hanya undang-undang aturan yang setara yang dapat menjadi bentuk berbeda atau sama kan gitu. Makanya kalimatnya kan kalau ada hal yang sama dengan yungto ya, bertalian dengan. Nah, itu kuncinya di situ. Bukan kalau ada aturan yang di bawahnya tidak bisa akan membawa ke istilahnya mengalahkan atau melawan aturan yang di atasnya yang lebih tinggi dengan undang-undang karena yang setara adalah undang-undang. Appeal to appeal-nya apa? Perjanjian itu kan turunan dari pengaturan dari KUH Perdata yang jelas tidak akan berdasarkan kontrak. Ada pertanyaan nih, kalau yang P3B itu gimana? Itu berbeda pengaturannya karena B secara jelas diatur dan dia tidak berjalan tidak bertentangan dengan undang-undang. Itu. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya simpulkan, bahwa konsep dalam pasal ayat 23 Undang-Undang 1 Undang PPh dirancang untuk mengamankan penerimaan negara di muka. Source sumbernya, pertama dikenakan, kapan saat terutangnya, kapan dilakukan pemotongan, kapan harus dibayarkan.
Berdasarkan dokumen yang ada secara substansi ekonomiknya, secara ada pengalian aset, pengalian kas, kemudian udah manfaat yang terima, hak untuk menagih, sehingga dapat mendorong kepatuhan melalui sistem withholding tersebut. Norma ini memaksa para pelaku usaha memotong pajak untuk tertib administrasi dan tidak menunda-nunda kewajibannya perpajakan mereka, karena pemicu kewajiban tersebut dapat dibuat sangat luas dan substansi ekonomi daripada sekedar formalitas pembayaran kasnya. Ini kesimpulan yang dapat saya tarik terkait dengan hal tersebut. Relevan dengan apa yang saya tulis ini, saya juga menyajikan tulisan yang saya beri judul. Memang kadang-kadang itu saya memang senang menggunakan judul-judul yang menarik ya, menurut saya. Itu peace of mind. Peace of mind. Kaitannya dengan pasal 23 konsep saya. Ini begini, ada flowchartnya. Sama sih, sedang agak beda-beda jauh ya. Tapi ini sangat mendasar sekali kalau dari akuntansi. Ya, kebetulan anggota IAI Muda dan anggota IAI Madya. Yang pertama itu subsubstan ekonomik. Realitas ekonomi sebenarnya berdasarkan apa? Kan gitu. Realitas ekonomi sebenarnya itu dari transaksi atau dari hubungan usaha. Kemudian kita lalu ada pertanyaan nih, apakah bentuk hukum sesuai realitas? Realitasnya itu apa nih? Bentuknya, hukumnya kan gitu ya. Apakah sesuai dengan realitas misalnya? Kalau jawabannya ya, artinya itu transaksi tersebut itu tercantum sebagai yang disebut dengan substance inform. Bentuk hukumnya, dokumennya, dan pencatatannya mengikuti substansi ekonomi yang ada, jumlahnya, para pihak-pihaknya, tanggal peristiwanya, kemudian bagaimana susunan-susunan. Kalau saya misalnya bunga pinjamannya, ada pokoknya berapa, kemudian bunga pinjamannya tarifnya berapa, eh, rate-nya ya, terus kemudian ada bunga pinjamannya ditentukan berapa persen, sekian persen, kan gitu. Kemudian ada hal kondisi di mana kita temukan adanya bukti itu peristiwa itu yang tidak diungkap, belum terungkap, namun kemudian hari diketahui dalam jangka waktu tertentu. Kita berpedoman pada sebagaimana akuntansi, yaitu substance over form. Jika dokumen tidak mencerminkan fakta, substansi ekonomi diutamakan. Atau tidak ada dokumen, namun substansi ekonominya ada. Nah, pengertian dokumen ini kan macam-macam ya. Pengertian dokumen transaksi itu apakah menimbulkan sebagai bukti adanya utang piutang? Perpufakatan lisan, perjanjian secara lisan, yang kemudian diikuti dengan adanya bukti transfer uang kepada orang si yang menerima tersebut, itu bisa dijadikan disebut sebagai dokumen, namun bukan perjanjian atau kontrak yang lazimnya berlaku yang dapat disaksikan di hadapan notaris atau tidak. Kan gitu. Ini substance over form berlaku di sini. Karena kenyataannya sudah ada, kan gitu. Kalau teks substance, nah ini kaitannya dengan teks substance. Teks substance, substance inform, substance over form, dan teks substance. Substansi pajaknya, yaitu penilaian fiskal atas tujuan ekonomi, resiko, dan manfaat nyata. Penilaian yang dimaksud di sini bukan pada profesi ya maksudnya ya. Bisa dilakukan oleh siapa saja. Penelitian, pemeriksaan, atau penilai. Yang disebut penilaian itu ya suatu proses ya, proses penilaian gitu. Penilaian fiskal atas tujuan ekonomi, resiko, dan manfaat nyata. Yang hasil akhirnya diakui dan atau dikoreksi secara fiskal. Jadi inti yang diuji dari apanya adalah realitasnya, realitas ekonominya, lalu dicocokkan dengan bentuk hukum dan tujuan pajaknya. Makanya saya menulis peace of mind-nya saya, substance ekonomik, ya tidak, substance inform, substance overform, dan teks substance akhirnya. Realisasinya seperti apa akhirnya muncul. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sahabat sekalian bisa melihat ini di web saya. Teks abstain, sebagaimana dalam hal pengaturan dalam regulasi, secara kajian teoritis ini merupakan doktrin hukum umum ya, common law doktrin. Secara umumnya itu
gini, nggak ada diketahui secara literasi, paham, atau praktiknya. Secara konseptual dan praktik mengenai hal terkait dengan apa yang saya kupas terkait dengan usulan saya tersebut, sebagai kalimat ya, titik-titik seharusnya merupakan objek pemotongan pajak penghasilan dalam pendapat berbeda, merupakan termasuk kategori disediakan untuk dibayar. Meski saya tidak situ, karena kalau untuk disediakan dibayar itu orang berarti mengakui kalau pasti substansinya yang kita cari. Buktinya apa? Ketika ada kontrak, kedua belah pihak mengakui tidak adanya bunga pinjaman. Itu artinya dia tidak menyediakan yang seharusnya disediakan. Kalau sudah disediakan itu existing di laporan laba rugi sudah ada. Itu maksudnya. Sementara kalau yang dimaksud saya, disediakan ini tidak disediakan. Jatuh tempo juga tidak, apalagi disediakan untuk dibayar gitu loh. Setelah jatuh tempo pembayarannya, misalnya gitu. Itu tidak termasuk kerja tiga tadi sebagaimana masuk dalam pasal 23 Undang-Undang PPH. Ini jelas diingkari, itulah kurang lebih banyak. Diingkari, dihindari secara sengaja. Ini garis flowchartnya. Lagi, saya urai lagi. Ini berikut ini, saya uraikan lagi ya. Ini kalau dengan seperti ini memang tidak jelas. Saya kalau untuk membesar menu apa nih ya? Kayaknya cukup ini dulu, tapi nanti saya akan dari sini aja mungkin cukup ya. Substan ekonomik, realitas ekonomi sebenarnya. Apakah bentuk hukum sesuai realitas? Ini kurang lebih sama dengan gambar yang tadi. Kalau iya, substan inform, bentuk mengikuti substansi. Tidak, substansi overform, substansi lebih dominan daripada bentuknya. Teks substan, penilaian fiskal atas substansi. Ada tujuan ekonomi nyata. Ya, transaksi diakui secara fiskal. Tidak, potensi koreksi pajak, anti avoidance. Jadi ini adalah menghindari adanya penghindaran secara sengaja oleh yang mengetahui ataupun yang tidak mengetahui tapi ada intervensi pengetahuan lain yaitu bentuk hukum lain. Seperti yang pernah saya alami itu perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Itu yang digunakan. Disclaimer oleh saya Eko Susilo, anggota IAMI Madya dan anggota IAI Muda. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan beberapa tulisan PAPH pasal 23 ya. Saya menyebutnya substansi ekonomi ini akan ke beberapa titik ya, titik yang dijadikan poin-poin gitu. Itu yang dapat saya sampaikan, beberapa tulisan-tulisan karya saya yang bisa dijadiin critical point ya. Saya menyebutnya critical point sih. Poin bagi saya maksudnya. Critical point gitu. Critical point bagi saya yang dapat menilai tambah ya. Value of critical point of value gitu. Nilai tambah. Beberapa hal yang terkait dengan PPH pasal 23 yang pernah saya alami, yang pernah ada gunakan, pernah rasakan, saya pahami bertahun-tahun terhadap pengalaman yang saya tempuh sampai selama ini. Ini menjadi pemikiran yang kalau menggelitik nggak enak ya, menggelayut, menggelitik, menggelayut terus di pikiran saya. Beberapa hal tersebut untuk selanjutnya nanti saya akan juga mengurai karya-karya saya yang lainnya yang saya tulis di ecotry.blogspot.com terkait beberapa hal masukan, pemikiran, gagasan, ide, pengalaman yang pernah saya alami. Sebagai contoh misalnya pertanyaan sederhana, sumbangan itu apakah penghasilan? Sumbangan itu bisa disamakan dengan bantuan atau dari pemerintah, itu dikecualikan dari objek pajak. Kalau ada yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan misalnya, kategorinya kan jasa pendidikan, itu di laporan keuangannya bagaimana? Dipisah antara yang dari bantuan, kemudian ada yang diperoleh dari
SPP, dipisah dan dikoreksi. Oleh siapa sebenarnya ngoreksi itu? Oleh wajib pajak sendiri. Jangan sampai menjadi temuan, karena ini sebenarnya dana ini kan nggak berlimpah ya, digunakan habis gitu ya, untuk dalam satu kurun waktu 1 tahun. Gitu. Jadi laporan keuangannya ada berapa? Seharusnya ada dua, laporan keuangan komersil dan kemudian laporan keuangan secara fiskal. Statement oleh siapa? Oleh wajib pajak tersebut yang menandatangani dan melaporkan berdasarkan sistem self-assessment-nya. Lalu diatur oleh siapa? Ini ada padanannya. Misalnya di Undang-Undang Permenkop Koperasi tahun 2018 dan tahun 2020, saya agak lupa, salah itu tahun 2023. Itu ada aturan baru yang terkait dengan yang disampaikan oleh Menteri Koperasi ya. Saya menyebutnya masih Menteri Koperasi dan belum lengkap. Tapi intinya itu. Kalau untuk pendidikan oleh siapa kan gitu ya. Yang intinya harusnya menyajikan laporan keuangan yang disampaikan diatur sebagaimana minimal memenuhi unsur-unsur gitu ya. Satu, pendapatan, kemudian peredaran usaha. Saya tidak menggunakan kata pemasukan ya, itu dua hal yang berbeda. Nah, kas itu kas masuk, kas keluar kan gitu. Pemasukan, pengeluaran. Yang jelas pendapatan misalnya. Untuk ini kan jasa pendidikan. Kemudian ada biaya-biaya, biaya yang digunakan. Saya gaji, sewa, transportasi, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan ATK, alat tulis, kantor, dan alat-alat peraga pengajaran, dan sebagainya. Minimal seperti itu. Itu sama kalau kita literate ke pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP, jelas. Lapangan diwajibkan membuat pencatatan dan laporan keuangan pembukuan yang setidaknya mencakup adanya peredaran usaha, harga pokok usaha, kemudian biaya-biaya. Setidaknya kan itu. Nah, itu diatur oleh menteri seharusnya, semestinya. Agar asas efisiensi dan ketepatan penyajian laporan dapat dirujuk oleh masyarakat luas yang berprofesi atau berkedudukan di yayasan yang bergerak dalam dunia pendidikan. Nah, dananya ini kan sebenarnya kan dana habis pakai ya. Ada sisa tapi digunakan kan bukan seperti untuk mencari keuntungan karena eh, gerak dalam sosial kegiatan sosial pendidikan. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Ada satu literate, satu kata-kata yang saya buat seperti ini. Sinkronisasi antara detak jantung ekonomi dengan napas birokrasi. Yang kita lihat, ya, kemudian napasnya. Dua hal ini nggak bisa lepas. Lokasi ada di wilayah ekonomi tumbuh dan bukan dasar birokrasinya, tapi birokrasi mengikuti jantung ekonominya. Kalau di Indonesia satuan terkecil eh, itu kabupaten, kecamatan, dan desa. Dan kabupaten kan tidak ada lagi, yang lain ada provinsi. Kalau satuan provinsi jelas tidak bisa karena satuannya adalah kabupaten. Itu adalah materi podcast di lain waktu yang akan saya kupas dalam seri-seri yang berbeda. Untuk selanjutnya, mungkin saya akan membahas mengenai ketentuan-ketentuan lain. Mohon maaf, bukan ketentuan, tapi beberapa gagasan mengenai pasal 25. Ini kalau saya tulis cash settlement ratio tax liabilities. Itu berhal, terima kasih telah menyimak podcast saya. Semoga dapat bermanfaat dan ini saya menyebutnya dapat menjadi kritikal suatu peristiwa hukum yang pernah terjadi, peristiwa arbitrasi yang pernah terjadi, peristiwa ekonomi yang pernah terjadi, yang dapat dirangkai, diurai, kemudian dapat dijadikan satu pandangan-pandangan sesuai ketentuan yang berlaku, ataupun menjadi objek future yang dapat mengubah adanya perubahan pasal yang ada. Namun kita berprinsip bahwa pasal yang mengatur ada saat ini itulah yang dijadiin dasar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.